penebus pembebas. Amin. Penebus pembebas, penebus pembebas kita. Segala kemuliaan hanya untuk Yesus Allah yang luar biasa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah kita pada kali ini di minggu kedua di bulan Maret dengan tema berani bersaksi. Kita percaya kita mau terus menjadi anak-anaknya Tuhan yang terus melaju, menjadi berkat untuk banyak orang, tidak berdiam diri. Amin saudara, katakan kiri kananmu, saya mau bersaksi. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Boleh yang siap bersaksi angkat tangannya saudara. Haleluya, kita percaya hari ini kita mau meneguhkan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kita mau terus jadi berkat untuk banyak orang. Haleluya, mari bersama-sama kita mau terus lagi, lebih lagi memuji, meninggikan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini tuh saudara, sebab Tuhan berperang bagi setiap kita. Shake
hidup Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, yang membuktikan kebesarannya pada setiap kita. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama saudara, kita mau menyembah Allah kita mau masuk lebih dalam. Terima kasih ya Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan kebesaran-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Katakan saudara, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat menyertai setiap kami Tuhan. Amin. Sebab Kau besertaku. Amin Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dan karya-Mu ku serahkan.
Setiap kebesaran-Mu, Jesus, kami melihat penyertaan-Mu. yes, Jesus, Kau setia, Yesus. Kau sungguh baik, Kau Kaulah nyata kasih perisai menyata kami. Tuhan. Allah yang ada di hidup kami, Kasih-Mu sungguh melindungi besar bagi setiap kami Tuhan. Betapa kami bersyukur ada Yesus yang hidup. Terima kasih Allah. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Sebab firman-Mu Tuhan Firman-Mu di dalamku. Amin. Pulihkan jiwaku, katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan. Untuk apa setiap kami takut Tuhan? Sebab ada Engkau Allah di sisi setiap kami. Yes Allah. Ku kan bertahan Karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan sekali lagi saudara, bersama-sama. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun Tuhan, ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Aku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan. Amin. Terima kasih Allah. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kau selalu menopang hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Sebab kami percaya Tuhan, ada Allah kami yang hidup, yang selalu menjaga dan selalu menopang hidup kami. Untuk apa kami takut bersaksi? Tidak ada yang perlu kami takutkan, sebab Engkau, Yesus, beserta dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima keberanian daripada Tuhan. Kami melangkah maju,
untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Sama-sama saudara kita katakan amin. Berikan kemuliaan terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyaksikan pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Gereja Oikos Bogor yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada pada saat ini. Anda sedang menyaksikan ibadah online Gereja Oikos Bogor bersama saya, Pastor Agus Sugianto. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Gembala Sidang Saudara Jemaat Gereja Oikos Bogor, Bapak Pendeta Andrian Kristianto Teja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, tema khotbah saya hari ini adalah berani bersaksi. Ya, kita akan baca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Ketika sidang itu melihat keberadaan Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Wah, ini luar biasa. Kisah Petrus ini luar biasa ya. Dikatakan di sini ketika sidang itu adalah dewan agama pada waktu itu ya, yaitu para ahli Taurat, ahli agama dan orang Farisi. Mereka berusaha menghalangi Petrus dan Yohanes untuk bersaksi tentang Yesus. Tetapi mereka dikatakan di sini mereka terkejut dan heran melihat
keberanian Petrus dan Yohanes. Dan dikatakan di sini, apa yang membuat mereka berani memberitakan Injil dan mereka menemukan bahwa ternyata keduanya ini sebagai pengikut Yesus. Artinya para sidang jemaat orang-orang ahli Taurat, ahli Farisi ini melihat dan menemukan bahwa yang membuat mereka berani ternyata Petrus dan Yohanes ini sering bersama-sama dengan Yesus. Arti kata pengikut Yesus itu adalah selalu bersama dengan Yesus, mempunyai hubungan dengan Yesus, mempunyai kedekatan dengan Yesus. Atau dengan kata lain, mereka keduanya dikenal sebagai orang-orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Yesus. Dan apa yang terjadi, saudara? Dikatakan mereka heran juga karena mereka tidak bisa membantah bahwa karena keberanian kesaksian dari Petrus dan Yohanes ini, orang yang sakit ini disembuhkan. Ya. Nah, hari ini saudara, kita akan melihat apakah Petrus orang yang hebat, apakah Yohanes orang yang hebat. Petrus bukan orang yang hebat. Bahkan dikatakan di sini, keduanya dikenal sebagai orang yang biasa, tidak terpelajar. Artinya, para ahli Taurat menganggap mereka ini bukan orang yang pernah dilatih atau di-training tentang hukum Taurat, tentang agama. Jadi mereka dianggap orang yang tidak punya pendidikan agama, dianggap tidak terpelajar itu seperti itu, orang yang biasa. Sama seperti kita juga orang biasa, tapi di dalam Yesus kita menjadi orang yang luar biasa. Amin ya. Nah, kita bisa melihat hari ini bagaimana perubahan Petrus, tadinya penakut, bahkan Petrus pernah menyangkal 3 kali. Tetapi dia berubah menjadi pribadi yang berani, bersaksi, dan betul-betul melalui kehidupan Petrus dan Yohanes ini banyak orang yang mengenal Yesus, diselamatkan, dipulihkan, dan disembuhkan. Ya, mari kita akan lihat bagaimana perjalanan Petrus sehingga dia berubah dari orang yang biasa menjadi orang yang dibakar dengan kasih Tuhan, yang berapi-api, yang begitu berani dalam bersaksi. Ya, kita akan lihat bagaimana ketika Petrus bertemu dengan Yesus setelah Petrus menyangkal 3 kali. Dan kita tahu cerita ini bagaimana ketika Yesus bertemu dengan Petrus, Yesus 3 kali berkata, apakah engkau mengasihi aku? Ya, sebelum kita akan baca ayat ini, yang menarik adalah pada waktu itu Petrus sudah menyangkal Yesus, dan apa yang dilakukan oleh Petrus ini benar-benar membuat dia menyesal. Ya, kenapa? Sudah karena Petrus selalu berusaha menunjukkan bahwa dia mau berkorban untuk Yesus. Dia lebih mengasihi Yesus daripada murid-muridnya. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan Petrus, penyangkalan ini tidak ada bedanya dengan Yudas. Tapi apa yang berbeda, saudara? Petrus mendapatkan anugerah Tuhan. Dan dia di sini disembuhkan dan dipulihkan. Karena pada waktu itu, setelah Petrus pergi mencari ikan, ya, dia kembali kepada kehidupan yang lama, dan seharian dia tidak mendapat ikan, kemudian dia kembali, dan dia tidak sadar bahwa di situ ada Yesus sudah menyediakan sarapan, dan Yesus bertanya kepada Petrus, anak-anakku, apakah kau sudah mendapatkan makan? Dan mereka berkata belum, dan Yesus mengatakan untuk kembali menangkap ikan di tempat yang dimana mereka sudah cari. Dan setelah mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak, Yohanes berkata, itu Tuhan. Dan kemudian Petrus melompat dan datang kepada Yesus. Dan inilah adegan yang terjadi ketika Petrus bertemu dengan Yesus. Ya, kita akan baca dalam Yohanes 21:15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kita tahu, saudara, 3 kali Yesus berkata seperti itu. Maaf, saudara, kalau kita jadi Yesus, belum tentu kita bicara seperti ini, ya, saudara. Pasti kita akan bicara pada Petrus. Petrus, aku kan sudah kasih tahu kepadamu. Nanti kamu akan menyangkal, kamu sih jadi orang nggak ngerti. Kamu sih jadi orang sembarangan. Kira-kira begitu, saudara ya. Tapi Yesus pada waktu bertemu dengan Petrus, yang dia katakan, apakah kau mengasihi aku? Wah, ini luar biasa. Kita akan baca dalam versi The Passion Translation, karena ini mendekati bahasa aslinya. Kita akan baca ya. Yohanes 21:15 versi The Passion Translation. Setelah mereka makan pagi, Yesus berkata pada Petrus si batu karang, Simon anak Yohanes, apakah kamu terbakar oleh kasih-Mu padaku melebihi semua ini? Petrus menjawab, ya Tuhan, kamu tahu bahwa aku sangat mengasihi-Mu. Kalau begitu peliharalah domba-dombaku, kata Yesus. Wah, ini menarik ya, saudara ya.
Karena dikatakan dalam versi The Passion ini bukan sekedar apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini. Yesus berkata, apakah kamu terbakar oleh kasihmu padaku melebihi ini semua. Melebihi apa saudara? Yesus menunjuk kepada ikan-ikan yang yang telah ditangkap itu. Kamu terbakar nggak oleh kasihmu padaku melebihi berkat-berkat ini, melebihi ikan-ikan ini? Atau kamu terbakar nggak oleh kasihmu padaku melebihi semua ketakutanmu, masalahmu? Tuhan sedang bicara kepada kita. Kenapa kita tidak berani bersaksi? Pertanyaannya, kita hari-hari ini terbakar nggak dengan kasih Tuhan? Apa kita terbakar kalau kita dapat berkat? Kita terbakar kalau seperti Petrus kan sudah seharian nggak dapat ikan. Begitu dapat ikan baru dia sadar, wah itu Tuhan. Iya, itu mujizat mengingatkan dia kembali bahwa tanpa Yesus, dia tidak akan dapat apa-apa. Hidup kita juga demikian. Fokus kita bukan kepada masalahnya hari-hari ini. Apakah kita terbakar dengan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, yang menarik dalam footnote-nya kita akan baca. Apa yang dimaksud dengan kata kasih di sini ya? Oke, kata kasihmu, kata Aram untuk kasih adalah hoba. Perhatikan bahasa Aram untuk kata kasih hoba. Nah, di sini saudara, kata kasih yang diutarakan oleh Yesus itu semua adalah kasih yang dalam bahasa Aram hoba. Jadi tidak ada kasih yang lain, hanya satu kata kasih, yaitu hoba. Nah, hoba ini diambil dari satu akar kata yang berarti membakar. Wow, jadi kasih yang dimaksud di sini bahasa Aram hoba artinya membakar. Kasih yang membakar kita, kasih yang menyala-nyala dalam kita. Artinya kasih Yesus itu akan membakar kita, menyala-nyala di dalam kita. Inilah kata Yesus yang digunakan untuk bertanya pada Petrus, apakah kamu terbakar oleh kasihmu padaku? Kasih kita kepada Yesus harus penuh gairah. Amin. Ya, Tuhan mau hari-hari ini, di masa-masa pandemi ini, di dalam masa-masa berita penuh ketakutan, kasih kita jangan padam. Kasih kita kepada Yesus harus penuh gairah. Ini dikatakan hoba tadi ya, kasih yang membakar. Dan hoba ini kasih yang mengobarkan api yang kudus dalam hati kita. Sehingga ketika kita terbakar dengan kasih Tuhan, maka ini akan mengobarkan api yang kudus dalam hati kita. Artinya apa saudara? Semua ketakutan, kekhawatiran dalam hati kita akan dibersihkan. Semua yang negatif dalam hati kita akan dibersihkan. Sehingga hati kita hanya dipenuhi oleh kasih yang dari Tuhan itu. Kasih yang membakar itu. Kasih yang menyala-nyala. Nah, ketika Yesus 3 kali ditanya oleh Yesus, apakah kau terbakar oleh kasihmu padaku? Apa yang terjadi saudara? Yang ketiga, Petrus berkata demikian. Kita akan baca. Kalau dalam versi biasa dikatakan, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, yang ketiga saudara, kalau kita baca di sini sepertinya tidak ada perbedaan. Tetapi kalau kita lihat dalam versi The Passion Translation ini akan lebih jelas ya. Kita akan baca. Kemudian Yesus bertanya padanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah kamu sangat mengasihiku? Atau dengan katanya, apakah engkau terbakar oleh kasihmu padaku? Petrus merasa sedih karena ditanya untuk ketiga kalinya dan berkata, Tuhanku, engkau mengetahui segalanya. Engkau tahu bahwa aku terbakar oleh kasihku padamu. Yesus menjawab, kalau begitu berilah makan domba-dombaku. Wah, luar biasa ya. Setelah Yesus berkali-kali bertanya kepada Yesus, apakah engkau selamanya terbakar oleh kasihku padamu? Dan di sini dikatakan akhirnya Petrus berkata, engkau tahu bahwa aku terbakar oleh kasihmu padaku. Nah, karena Petrus terbakar oleh kasihnya Tuhan itu, maka dikatakan di sini Yesus menjawab, kalau begitu, apa artinya kalau begitu? Berarti kamu sudah siap. Berilah makan domba-dombaku. Kamu sudah siap untuk menjadi berkat, untuk memberi makan. Kamu sudah siap untuk bersaksi, untuk bisa membawa berita Injil ini. Kira-kira seperti itu, saudara. Nah, di sini kalau kita bisa lihat berarti, saudara, yang mengubahkan Petrus menjadi orang yang berani, karena dia dipulihkan, disembuhkan. Dengan dia 3 kali berkata bahwa
aku mengasihimu, aku terbakar oleh kasihmu, itu seperti mendiamkan ayam berkokok yang selama ini telah membuat dia merasa gagal. Karena dengan ayam berkokok itu, seperti iblis telah membuat dia menjadi orang yang merasa gagal. Tetapi 3 kali Yesus berkata, apakah kau terbakar dengan kasihku padamu? Itu telah mengubah dia. Jadi hari ini saudara, sebelum kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kita harus disembuhkan dari trauma-trauma ini. Mungkin dalam kehidupanmu, iblis menyetel ayam berkokok itu, yaitu kegagalan-kegagalan itu. Tapi ingat saudara, Yesus mengasihi kita apa adanya, seperti Petrus. Ketika kita menyadari bahwa Yesus mengasihi kita lebih dari kekurangan kita, apa adanya, dan itu akan membakar kita untuk kita menyadari bahwa kita berharga dan kita dikasihi. Dan hari ini saudara, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, kita tidak akan bisa berani bersaksi kalau kita tidak dibakar dengan kasih Tuhan. Nah, yang unik saudara, kata berilah makan domba-dombaku. Kata domba-domba di sini mempunyai beberapa arti. Yang pertama domba jantan, yang kedua anak domba, yang ketiga domba betina. Atau dengan kata lain, domba-domba ini berbicara tentang 3 golongan, jantan, anak, dan betina. Jadi Yesus sedang berkata kepada Petrus, karena ini berkata bahwa Petrus sedang disiapkan untuk bersaksi dan menjadi berkat bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi untuk orang Samaria dan juga untuk orang non-Yahudi, untuk orang bangsa-bangsa. Karena pada waktu itu Petrus hanya berpikiran untuk menjangkau orang-orang Yahudi saja. Dan dengan dia disembuhkan, Petrus siap untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan ini membuat dia berubah, saudara ya. Dia tidak lagi membatasi dengan pikirannya. Bahkan arti kata domba ini berbicara juga tentang pria dan wanita. Karena pada masa itu, pada masa Petrus itu, hukum Taurat itu, saudara, mereka orang Yahudi lebih fokus pada pria. Dan Yesus sudah mengajarkan kepada Petrus bahwa semua di mata Tuhan sama, pria dan wanita. Jadi hari ini, saudara, dengan perjumpaan Petrus dengan Yesus telah mengubah Petrus menjadi orang yang berani, ya. Karena 3 kali Petrus menyangkal Yesus, dan 3 kali pula Yesus memberi kesempatan untuk menebus dirinya dari semua rasa bersalah dengan dia berkata, aku terbakar oleh kasih-Mu padaku. Wah, luar biasa. Hari ini saudara, Tuhan mau kita terbakar oleh kasih Tuhan kepada kita, ya. Kenapa saudara? Tanpa kita menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita, dia tidak akan memiliki keberanian untuk bersaksi. Kalau begitu, apa sih definisi kasih? Ya. Inilah kasih itu, 1 Yohanes 4 ayat 10. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah saudara, kasih itu bukan kita yang bisa mengasihi Allah. Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kasih kita kepada Allah itu kepada Tuhan adalah respon kita terhadap kasihnya yang lebih dulu mengasihi kita. Bayangkan saudara, dia mengasihi kita dengan kasih yang membakar, kasih yang menyala-nyala. Nah Tuhan mau kita meresponi kasihnya seperti itu. Nah di dalam versi The Passion Translation 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu. Dia mengasihi kita lama sebelum kita mengasihi dia. Jadi saudara, kasih itu bukan karena kita bisa mengasihi Allah. Karena kita sudah mengalami Allah yang mengasihi kita dahulu. Dan dia mengasihinya lama sebelum kita bisa mengasihi dia. Itulah kasihnya, bukan kasih kita. Wah, luar biasa ya. Dia membuktikannya dengan mengutus anaknya untuk menjadi korban persembahan yang menyenangkan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi hari ini saudara, semakin menyadari bahwa kita dikasihi, semakin menyadari bahwa kasihnya berkobar-kobar kepada kita, maka kita bisa meresponi kasihnya sebagai bentuk, sebagai ungkapan bahwa kita mengasihi dia. Jadi kasih itu bukan kita mengasihi dia, tapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Dan dia telah membuktikannya di atas kayu salib. Nah, oleh karena itu saudara, apa yang harus kita hari ini mengerti? Dampak daripada kita menyadari bahwa kita dikasihi, ya. Ada satu ayat di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Atau dengan kata lain, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan memiliki keberanian untuk bersaksi. Kamu akan menggenapi firman-Ku.
Kamu akan menggenapi rencana Tuhan. Kamu akan menjadi berkat. Kira-kira begitu saudara ya. Akan menuruti, mentaati. Kalau bahasa Inggrisnya, if you love me, keep my commandment. Atau dengan kata lain, kita seperti mendapatkan ayat ini, if you love me. Kalau kamu artinya dengan kata lain, seperti kita dituntut. Kalau kamu ngasih, kamu harus ini dong. Kamu harus taat. Jadi taat itu ada satu tuntutan seperti itu, ya. Nah, padahal di dalam versi The Passion Translation ini dijelaskannya bagus sekali, ya. Ini sangat erat kaitannya dengan tadi dikatakan Allah yang lebih dulu mengasihi kita dan dengan kasih yang berkobar-kobar, ya. Dalam versi The Passion Translation Yohanes 14:15 dikatakan, mengasihiku memampukan kalian untuk mentaati perintah-perintahku. Bahasa Inggris dikatakan, loving me empowers you to obey my command. Bagus sekali ya. Beda saudara, dikatakan di atasnya if you love me. Tapi kalau di dalam The Passion dikatakan loving me empowers you. Jadi ternyata saudara, ketika kita mengasihi Tuhan atau kita meresponi kasihnya atau kita dibakar oleh kasihnya, itu akan empower, memampukan kita to obey his command, untuk mentaati perintahnya, untuk kita berani bersaksi. Jadi ternyata keberanian bersaksi itu adalah akibat karena kita sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kita mengalami kasih yang membakar kita. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan ini, loving me empowers you to obey my command. Artinya apa saudara? Orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia akan mentaati firman Tuhan. Amin. Tetapi kita tidak bisa mentaati Tuhan kalau kita tidak menyadari bahwa kita dikasihi. Atau dengan kata lain, di dalam kasih ada ketaatan. Dan di dalam ketaatan ada kasih. Jadi kasih dan ketaatan seperti mata uang yang dua muka, tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan taat kepada Tuhan. Demikian juga kalau kita taat kepada Tuhan, itu adalah respon bentuk kasih kita kepada Tuhan. Jadi ketaatan itu kita lakukan dasarnya bukan karena ketakutan, bukan sekedar karena harus, tapi karena kita mengasihi Tuhan, kita meresponi kasih-Nya. Sebagai contoh saudara, saya mengasihi istri saya, pasangan saya. Karena saya mengasihi pasangan saya mengerti dan mengetahui apa yang menjadi kesukaannya. Dan saya akan melakukan segala sesuatu yang menjadi kesukaannya dia. Saya nggak mau menyakiti istri saya. Dasarnya semua bukan karena saya takut pada istri saya, karena saya mengasihi dia. Demikian juga keintiman kita dengan Tuhan itu akan merubah cara hidup kita dalam menghidupi bagaimana taat dengan Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa semakin kita dipenuhi dan dibakar dengan kasih Tuhan, itu akan empower, memampukan kita untuk mentaati firman Tuhan. Wow, luar biasa ya saudara. Nah, pertanyaannya, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kasih yang membakar itu? Apakah kalau Tuhan sudah menyatakan kasih yang bakar kepada kita, apakah kita sudah dibakar dengan kasih Tuhan itu? Yuk kita baca sama-sama ya. Roma 5 ayat yang kelima kita akan baca ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan saudara, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan. Katakan, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Ingat saudara, kasih itu adalah hoba. Kasih yang membakar itu telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh apa? Oleh Roh Kudus. Ternyata ketika kita percaya kepada Yesus dan dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah roh kasih yang memenuhi hati kita. Berarti kalau kita hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan dibakar oleh kasih Tuhan dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk mentaati firman Tuhan itu. Ya, di dalam versi The Passion Translation bagus sekali ya. Pengharapan ini bukan angan-angan yang mengecewakan. Artinya apa saudara? Kasih Tuhan itu memberikan kepada kita pengharapan. Dan itu tidak akan mengecewakan. Kenapa? Karena sekarang kita dapat mengalami cinta Allah yang tidak berkesudahan, yang mengalir ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Wah, luar biasa. Maaf saudara ya, kadang-kadang kan dengan situasi hari-hari ini kita merasa,
Apa Tuhan mengasihi kita? Apa benar sih Tuhan ada? Benar nggak sih Tuhan sayang sama kita? Hei, firman Tuhan dengan jelas berkatakan bahwa karena sekarang kita dapat mengalami cinta Allah yang tidak berkesudahan, yang mengalir ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Bukankah firman Tuhan berkata kita adalah bait Allah, kita adalah bait Roh Kudus, sehingga di dalam hati kita Roh Kudus itu akan mengalirkan kasih yang tidak berkesudahan itu. Kasih hoba, kasih yang menyala-nyala itu akan meluap, akan mengalir. Jadi kalau kita hari-hari ini hidup dipimpin oleh Roh Kudus, terus intim dengan Tuhan, kita seperti sedang direndam di dalam kasih yang menyala-nyala itu. Ya. Saya pakai ilustrasi direndam itu seperti saya gambarkan seperti timun, ya, ketika direndam dengan cuka dia berubah menjadi acar. Dia tidak bisa lagi kembali menjadi timun. Rasanya sudah berubah menjadi acar dan itu rasanya sudah berbeda dan itu sangat nikmat, saudara ya. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika kita direndam dengan kasih Tuhan yang menyala-nyala, kita bukan lagi pribadi yang biasa. Kita menjadi seperti Petrus yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Wah, luar biasa ya. Dan dikatakan di sini, Roh Kudus ini tidak akan berhenti mengalirkan kasih Allah di dalam hati kita. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ketika kasih itu meluap di dalam kita, mengalir di dalam kita, maka kita bersaksi bukan lagi dengan kekuatan kita. Kita bersaksi bukan lagi dengan pikiran kita. Kita bersaksi sebagai luapan kasih Tuhan. Karena kita ingin menceritakan kasih-Nya kepada orang lain. Ini menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, ya. Dan ini kita akan baca di dalam Amsal 20 ayat 12. Apa yang terjadi kalau hati kita dipenuhi dengan kasih? Kalau kasih itu menguasai hati dan pikiran kita. Kita akan baca di dalam Amsal 20 ayat 12 ya. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Allah diberi mata untuk melihat dengan kepekaan rohani dan telinga untuk mendengar dari Allah. Wah, luar biasa ya. Perhatikan, orang-orang yang mengasihi Allah diberi mata untuk melihat dengan kepekaan rohani. Jadi, kalau kita dipenuhi dengan kasih yang membakar itu, kita akan dapat melihat dengan kepekaan rohani. Kita akan melihat orang-orang itu dengan kepekaan rohani, dengan hatinya Tuhan. Sehingga kita bersaksi bukan satu kekuatan atau bukan program, tapi kita mendapatkan kepekaan. Kita akan diberi kepekaan. Kita diberitahu ternyata orang ini butuh kasih, butuh pertolongan. Dan dikatakan telinga untuk mendengar dari Allah. Kita akan mendengar pimpinan Tuhan. Makanya Yesus berkata bahwa apa yang aku dengar itu aku katakan. Apa yang aku lihat itu aku kerjakan. Nah, ketika kita dipenuhi dengan kasih Allah atau kita direndam, dikuasai oleh kasih Allah yang membakar ini, maka kita akan mempunyai mata yang melihat dengan kepekaan rohani. Dan kita diberi kepekaan untuk mendengar dari Allah. Wow, luar biasa. Saya percaya Petrus dan Yohanes memiliki ini. Mata melihat dengan kepekaan rohani dan telinga untuk mendengar dari Allah. Bahasa Inggrisnya dikatakan ini. Lovers of God have been given eyes to see and ears to hear from God. Kalau saudara perhatikan, kalau di bahasa Indonesia kan orang-orang yang mengasihi Allah. Kalau di bahasa Inggris, lovers of God. Apa artinya? Pecinta-pecintanya Tuhan. Kekasih-kekasihnya Tuhan. Orang-orang yang intim dengan Tuhan have been given eyes to see. Akan diberi mata untuk melihat dengan kepekaan rohani. Hari-hari ini kita perlu memiliki mata yang dapat melihat dengan kepekaan rohani. Sehingga kita tidak perlu ketakutan. Dan dikatakan and ears to hear from God. Dan telinga untuk mendengar dari Allah. Wow, bukankah luar biasa? Kita seringkali tanpa sadar kita banyak mendengar berita COVID lah, Omikron lah, berita ini. Sehingga kita tidak lagi mendengar hal-hal dari Allah. Karena telinga kita diisi mendengar hal-hal yang ketakutan dan kekhawatiran. Ketika kita dipenuhi dengan kasih yang membakar itu, kita akan mendengar dari Allah. Bagaimana Tuhan mengasihi Indonesia. Bagaimana Tuhan mengasihi kota Bogor. Bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang sekitar kita. Kita akan diberi kepekaan itu. Kita akan melihat bahwa Tuhan ingin menyembuhkan Indonesia. Tuhan ingin memulihkan orang-orang yang di Bogor, orang-orang sekitar kita. Wow, kalau kita hidup seperti itu, saudara, kita berjalan seperti itu, sehingga
dimanapun kita berada, ya, kita menjadi berkat dan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, ya. Perkataan-perkataan kita akan menjadi perkataan yang menyembuhkan. Ya, kita lihat di dalam Amsal 15 ayat yang keempat, ya. Ketika kamu mengucapkan kata-kata yang menyembuhkan, kamu memberi orang-orang lain buah dari pohon kehidupan. Tetapi kata-kata yang negatif yang tidak sehat tidak ada gunanya selain menghancurkan harapan mereka. Wah, luar biasa saudara, ya. Ternyata saudara, kata-kata yang diucapkan dari kita itu harus kata-kata yang menyembuhkan. Sehingga seperti memberi buah dari pohon kehidupan kepada orang lain, memberikan harapan. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, when you speak healing words, wah, saudara, Tuhan mau hari ini speak healing words kepada banyak orang. When you speak healing words, you offer others fruit from the tree of life. Jadi, waktu kita speak healing words, kita sedang memberikan buah dari pohon kehidupan. So, bayangkan kita ini seperti pohon kehidupan di antara orang-orang di sekitar kita. Nah, perkataan kita yang menyembuhkan, yang memberi harapan, itu akan seperti buah yang akan menolong orang-orang itu untuk disembuhkan. Makanya ketika Petrus dan Yohanes berkata kepada orang ini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku, di dalam nama Yesus, aku berikan kepadamu, berjalanlah. Nah itu saudara. Yesus itu memberikan kepada mereka satu, kehidupan. Karena di dalam Yesus ada kehidupan. Jadi ketika kita memperkatakan speak healing word itu memberikan kehidupan. Dikatakan di sini, but unhealthy negative word do nothing but crush their hope. Nah, kata-kata yang negatif itu akan menghancurkan harapan mereka. Hari ini saudara, kita sebagai orang yang sudah dibakar dengan kasih Tuhan, Tuhan tidak mau semua yang keluar dari mulut kita kata-kata yang negatif, yang menghancurkan, yang tidak memberi harapan. Saudara rasa nggak Indonesia membutuhkan healing words, kata-kata yang menyembuhkan? Kota Bogor, orang-orang sekitar saudara, di tempat saudara kuliah, saudara bekerja, tetangga saudara, membutuhkan kata-kata yang menyembuhkan, kata-kata yang memberi harapan. Nah, ketika kita dipenuhi, direndam dengan kasih yang membakar itu, maka semua yang keluar dari hati kita, kasih itu akan keluar dari mulut kita. Kata-kata yang menyembuhkan itu akan keluar dari mulut kita. Dan apa yang terjadi saudara? Perkataan kita akan seperti buah pohon kehidupan. Jadi, kehidupan kita tuh dinikmati buah pohon kehidupan. Saudara bayangkan, buah apel yang menikmati apa saudara? Bukan apelnya kan, orang lain yang menikmati. Jadi, kalau kita mencari apel di pasar, kita kan nggak cari pohon apel, kita cari buahnya. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, orang sekitar kita lagi lihat mana nih buahnya. Buahnya mana? Nah, buahnya itu ketika kita memperkatakan kata-kata yang beri harapan. Kata-kata tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Seperti Yesus ketika dia bertemu dengan Petrus. Dia tidak menghakimi Petrus. Dia tidak menyalahkan Petrus. Tapi kata-katanya memberikan harapan. Apakah engkau terbakar dengan kasih-Mu padaku? Hari ini saudara, kata-katamu akan banyak memberikan kesembuhan bagi banyak orang. Nah, hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari penuhi hati kita dengan kasih yang membakar. Saya memberikan kesaksian sedikit ya. Istri saya itu senang sekali kalau dia belanja di pasar modern ya. Sampai dia kalau belanja di pasar dibilang bunda-bunda gitu ya. Dia sama pedagang-pedagangnya deket kira-kira gitu. Nah, yang menarik saudara, dia sering ngobrol ya, dan dia sering memberikan kepada mereka kata-kata yang menguatkan, beri harapan. Nah, ada salah satu pedagang yang jual bawang, jahe dan yang lain, itu langganan istri saya. Pada waktu itu istri saya lihat keadaannya kok murung. Dia cerita ternyata dia lagi sakit kanker saudara. Kemudian istri saya berkata demikian, ibu mau didoakan gak? Oh ya mau. Istri saya bilang, tapi kok saya doakan, saya Kristen, nggak apa-apa ibu? Ya nggak apa-apa. Terus kemudian istri saya berdoa dengan kasih dan betul-betul berdoa dengan hikmat dari Tuhan. Nah setelah berdoa,
Dia merasa tenang, dia berkata terima kasih sudah doakan. Kemudian sudah lama nggak ketemu, tiba-tiba waktu ketemu, saya cerita wajahnya sumringah, seperti sukacita seperti itu saudara ya. Dia cerita sama saya, ibu saya sudah sembuh dari sakit kankernya, dari sakit kankernya saudara. Jadi saya kaget sekali, wah terima kasih buat doanya. Nah saudara, kita mungkin berdoa, kita nggak tahu hasilnya. Tapi kalau kita berdoa dengan kasih, itu seperti buah pohon kehidupan yang menyembuhkan. Hari ini saudara, jangan takut mendoakan orang. Jangan takut berbicara bahwa Yesus itu baik. Sampaikan melalui hidupmu. Dan hari ini saudara, Tuhan sedang mengingatkan kepada kita. Mungkin ada di antara saudara seperti Petrus yang merasa gagal. Ayam berkokok itu seperti disetel terus sama iblis. Ayam berkokok, aduh gagal lagi, jadi tertuduh ya. Karena ayam berkokok itu membuat Petrus jadi tertuduh. Tapi Yesus sedang berkata kepada kita semua hari ini yang tertuduh, yang merasa gagal, apakah kau selama ini terbakar dengan kasih-Mu padaku? Kalau engkau terbakar oleh kasih Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih Tuhan itu akan menghancurkan ketakutan itu, akan mendiamkan suara-suara yang berkokok itu, akan memutuskan semua tuduhan-tuduhan dan dakwah-dakwahan itu. Biarlah melalui firman Tuhan ini, engkau dibakar dengan kasih Tuhan. Engkau dipenuhi dengan kasih Tuhan karena Roh Kudus sudah ada dalam kita. Dan engkau direndam dengan kasih Tuhan, kasih yang membakar itu. Dan dari mulutmu akan keluar kata-kata yang menyembuhkan, kata-kata yang memberi harapan. Seperti buah pohon kehidupan akan menjadi berkat. Sehingga kau tidak lagi bersaksi dengan ketakutan, tapi kau bersaksi dengan kasih, dengan keberanian. Dan melalui hidupmu, banyak orang yang akan disembuhkan, dipulihkan, diselamatkan, dan mengenal Yesus. Biarlah hari ini, melalui sharing firman Tuhan ini, kita tidak lagi fokus pada masalah, fokus pada situasi yang ada, tapi kita fokus untuk kita mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mengisi waktu-waktu kita untuk kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Sehingga kita terus dibakar dan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus yang menguasai hidup kita, memimpin hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Ya, saya persilahkan untuk saudara menundukkan kepala, kita berdoa. Saya merasa ada beberapa saudara yang sudah mulai tawar hatinya. Sudah seperti berkata, sudah jenuh, dan seperti tidak ada lagi kasih yang membakar itu. Dan Tuhan seperti menaruh dalam hati saya, Tuhan sedang memperbarui hati saudara. Supaya saudara kembali kepada kasih yang mula-mula. Kalau saudara hari ini kepingin hati saudara dibakar dengan kasih yang Tuhan. Saudara kembali kepada kasih yang mula-mula. Taruh tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa, Tuhan hari ini Kau melihat setiap pribadi-pribadi yang menaruh tangannya Tuhan. Biarlah hari ini perbarui hati kami Tuhan. Kuduskan hati kami, bakar hati kami dengan kasih-Mu padaku Tuhan. Biarlah kasih Hoba itu membakar kami, menguduskan hati kami, merendam hati kami, memenuhi hati kami. Dan kami berkata hari ini, semua tuduhan, semua intimidasi iblis, kami berkata diam dalam nama Yesus, kami hentikan. Kami hari ini tidak lagi tertuduh, kami hari ini tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Tapi kasih Hoba, kasih yang membakar itu menyala-nyala di dalam kami. Sehingga semua yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang menyembuhkan, kata-kata yang memberi harapan, seperti buah pohon kehidupan. Dan melalui perkataan kami, melalui hidup kami, banyak orang yang disembuhkan, dipulihkan, dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa Tuhan, berkati jemaat Gereja Oikos Bogor, supaya di masa-masa ini mereka kembali kepada kasih yang mula-mula Tuhan. Mereka dibakar oleh kasih yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, berdoa kalau ada yang sakit hari ini disembuhkan, ada yang lemah hari ini dikuatkan, membutuhkan pertolongan hari ini, pertolongan Tuhan terbuka, pintu terbuka, jalan terbuka. Dan kami menyerahkan hak kepada Tuhan untuk mengarahkan hidup kami. Dan percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita semua percaya, katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan.
persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya untuk memberkati kegerakan di Gereja Oikos Bogor. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan lewat tayangan di bawah ini. Sebelum memberi, mari bersama-sama kita satukan hati kita untuk persembahan kita pada hari ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu yang berlimpah untuk setiap kami. Bila saat ini kami memberikan apa yang kami punya Bapa, biar persembahan kami ini berkenan, memperlebar dan memperluas kerajaan-Mu. Berkati juga orang-orang yang mengelolanya Tuhan. Kami siap memberi dengan segenap hati kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita mau terus setia untuk memberi. Tuhan tidak melihat berapa jumlah yang kita bisa berikan, tapi Tuhan melihat ketaatan hati kita untuk memberi. Biarlah kita mau terus nantiasa memberikan persembahan persepuluhan maupun juga persembahan mingguan, dan biarlah ini menjadikan bukti ketaatan kita dalam kita melakukan perintah Tuhan, terutama dalam kita memberi. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita di akhir ibadah kita hari ini. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak Pastor Agus Sugianto, yang telah menyampaikan firman Tuhan yang sangat luar biasa, memberkati kita semua untuk kita menjadi pribadi-pribadi, yaitu sebagai murid-murid Kristus yang berani bersaksi. Haleluya, puji Tuhan. Dan sama-sama saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita menaikkan doa syafaat. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Di ibadah kami hari ini Tuhan, kami percaya Engkau memimpin kami Tuhan, mengurapi kami, menyertai kami dalam ibadah kami sepanjang hari ini. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu Tuhan, mengurapi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau terus melibatkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, rumah tangga kami, pernikahan kami Tuhan. Juga dalam kami mendidik anak-anak kami, biar kami terus melihat tangan penyertaan-Mu yang kuat Tuhan, memberikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan hidupnya berkenan kepadamu Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan juga Tuhan pendidikan kami, kuliah kami, sekolah kami dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang terus memperlengkapi kami lebih lagi, dan juga anak-anak kami Tuhan, untuk mereka semuanya Tuhan meninggikan Engkau dan memuliakan nama-Mu lewat kehidupan mereka di sekolah mereka, kuliah mereka. Biar semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dan melibatkan Engkau senantiasa Tuhan dalam kami membangun bisnis kami, pekerjaan kami, dan juga bidang usaha yang kami lakukan. Biar semuanya ini Tuhan membuahkan hasil yang terbaik Tuhan, dengan hasil yang berlimpah-limpah, dengan berkat-berkat-Mu yang begitu banyak Tuhan, sehingga kami bisa memberkati banyak orang juga Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Gereja Oikos Bogor, di mana tempat kami melayani Tuhan, melayani domba-domba-Mu. Biar Tuhan terus memperlengkapi kami semua, para pemimpin-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, pekerja-pekerja-Mu Tuhan, dan seluruh jemaat-Mu Tuhan di Gereja Oikos Bogor, untuk kami menjadi murid-murid Kristus yang militan, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan juga terus memberitakan firman-Mu, bersaksi, bahkan menjadi kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah Tuhan untuk pelayanan kami di Gereja Oikos Bogor ini. Jadikan gereja ini Tuhan, kami semua menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama-Mu dan hidupnya berdampak bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan untuk kota yang kami diami. Biar Tuhan memberikan kota yang baik, kota yang memberikan kami keamanan dan kelancaran dalam kami melakukan kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan juga memberikan pemerintahan yang kuat, yang terus bisa membuat kota kami semakin hari Tuhan, kami semakin mendapatkan kelancaran yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, kami dalam tangan-Mu.
Biar Tuhan yang memberkati lebih lagi Tuhan untuk Indonesia dengan pemerintahan yang kuat, yang tangguh, yang bersih, dan memberikan keamanan di mana-mana. Sehingga pemerintah Indonesia bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih luar biasa lagi Tuhan. Bahkan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah sehingga Indonesia bisa menjadi berkat juga bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami percaya Tuhan, gereja-gerejamu di Indonesia juga boleh terus berkembang, bertumbuh, melakukan amanat agung-Mu Tuhan, sehingga gereja-gerejamu di Indonesia Tuhan sanggup dan melakukan banyak hal untuk memuliakan nama-Mu lewat memenangkan jiwa, memuridkan lebih banyak lagi Tuhan. Pakai Tuhan orang-orang percaya di Indonesia Tuhan untuk sungguh-sungguh membawa dampak yang besar, di mana akan ada hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi atas Indonesia Tuhan. Dan Kau menambahkan orang-orang percaya baru setiap harinya Tuhan di Indonesia. Dan kami melihat kemuliaan-Mu nyata buat Indonesia Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang buat kita semuanya, yang telah memberikan damai sejahteranya dan sukacitanya bagi kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya, sampai kita semua berkumpul kembali di Yerusalem yang baru, kota Allah yang kudus. Terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang selalu diam dalam hidup kita, yang selalu menguatkan kita, menghibur, mengajar kita, mendidik kita, serta mengingatkan kita terus untuk tinggal dalam panggilan Tuhan. Dan bila kita mau melakukannya dengan setia sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur, dan kami bisa terima berkat ini padamu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, ikuti terus beribadah bersama Gereja Oikos Bogor setiap minggunya. Dan dapatkan banyak hal yang membangun rohani kita, untuk rohani kita semakin dewasa dan berkenan dan memuliakan nama Tuhan kita. Jangan lupa, teruslah bersaksi. Karena kita sudah diberikan keberanian dalam hidup kita untuk memberitakan dan menceritakan terus-menerus tentang Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa itu. Haleluya. Sampai bertemu kembali di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.